Raja Dewa Kuno. Bab 399 hingga bab 403. Bab 399, Jiwa Astral keempat. Pada akhirnya, Qin Wentian sangat meyakini bahwa kultivasi adalah sesuatu yang harus mengikuti hati sang kultivator. Dan karena itu ia tidak terlalu memikirkan pilihan apa yang seharusnya ia ambil. Kekuatan, daya serang, pertahanan, kecepatan, ia tidak memiliki kelemahan di bidang-bidang ini. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak berpikir terlalu banyak dan akan memilih ketika waktu yang tepat baginya untuk memilih telah tiba. Qin Wentian membuka matanya, ia baru saja membuka gerbang astral keempatnya dan saat ini sedang menggunakan persepsi serta indranya untuk membuka jalur menuju lapisan langit. Malam ini, cahaya bintang tampak sangat cemerlang, dan sekali lagi, persepsi Qin Wentian terus naik ke atas, melesat menuju sungai astral di 9 lapisan langit. Setelah mengalami begitu banyak penempaan, persepsinya kini berada pada tingkat yang mengerikan. Dengan sangat cepat, ia melewati lapisan langit keempat, dan segera setelah itu tiba di lapisan kelima. Pada saat ini, ia merasakan tekanan kuat yang mendorong balik ke arahnya. Aku sudah memiliki 3 jiwa astral di lapisan langit kelima. Kali ini, aku harus menembus hingga lapisan ke-6. Tekad Qin Wentian sangat teguh, dan persepsinya terus naik sementara tekanan itu semakin lama semakin menghimpit. Ia melangkah melewati berbagai rasi bintang, bahkan melewati yang cahayanya sangat menyilaukan. Puncak lapisan langit kelima. Qin Wentian berhenti sejenak saat memandang lautan rasi bintang, kepuasan terlihat di matanya. Setelah itu, wajahnya mengeras saat persepsinya melesat ke atas. Keyakinannya yang dominan membawa Qin Wentian ke lapisan langit ke-6. Di sini, bahkan dengan tingkat kekuatannya, ia tetap merasakan ketakutan saat merasakan fluktuasi dari berbagai rasi bintang. Bahkan para jenius mungkin tidak mampu menahan tekanan seperti itu, atau bahkan tidak mampu mencapai lapisan ini, kecuali mereka telah menembus ke tingkat yang sama dengan fenomena surgawi, ascendant. Dengan kata lain, hanya mereka yang berada pada tingkat ascendant yang mampu menggunakan jiwa astral mereka di sini, untuk menyerap cahaya astral dan mengubahnya menjadi energi astral. Ia, Qin Wentian, mungkin satu-satunya pengecualian. Sebuah jiwa astral tipe api, tetapi nyala yang dipancarkannya tampak seperti api neraka. Ia juga mengandung jejak dunia bawah, api ini tampaknya mampu menyala selamanya, atau setidaknya sampai targetnya terbakar menjadi abu. Qin Wentian menatap sebuah rasi bintang di dekatnya, namun ia tidak berniat menjalin hubungan bawaan dengannya. Persepsinya terus melesat menembus lapisan ke-6. Saat ini, ia masih mampu mengendalikan indranya. Rasi bintang itu. Qin Wentian menatap sebuah rasi berbentuk pedang sabit di kejauhan. Penampilannya hitam pekat, tergantung di udara. Bahkan dari jarak sejauh itu, Qin Wentian merasa seolah-olah dirinya bisa terbelah dua hanya dengan menatapnya. Tanpa sadar, Qin Wentian memikirkan Bai Qing yang mengeksekusi 9 tebasan dunia bawah. Jika jiwa astral yang ia padatkan adalah yang satu ini, kekuatan serangannya pasti akan meningkat dengan jumlah yang tak terbayangkan. Qin Wentian terus menjelajah, meneguhkan diri melawan tekanan yang semakin meningkat hingga membuat indranya bergetar. Ia melihat sebuah rasi bintang yang memancarkan aura kejahatan yang sangat kuat, berbentuk kerangka raksasa dengan gunungan mayat dan sisa-sisa tak terhitung yang bertumpuk di atasnya. Rasi bintang lain berada sangat jauh darinya, seolah-olah bahkan mereka pun takut terhadapnya. Rasi ini pasti mengandung kekuatan yang ekstrim. Sebuah pikiran muncul di benak Qin Wentian, tetapi ia tidak berniat menjalin hubungan dengannya. Kultivasi mengikuti hati seseorang. Ia bukan orang jahat secara alami, dan betapapun kuatnya jiwa astral itu, jika tidak cocok dengannya, maka jiwa astral itu tetap tidak berguna. Meskipun seseorang juga dapat menggunakan kekuatan yang diberikan oleh jiwa astral jahat untuk melakukan kebaikan, pada akhirnya kultivator itu sendiri akan perlahan-lahan terpengaruh. Karena itu, lebih baik melepaskan rasi seperti itu. Di sungai astral yang luas pada lapisan ke-6, Qin Wentian melihat banyak rasi bintang yang kekuatannya tak terbayangkan. Ia dapat merasakan bahwa ia telah mencapai tepi lapisan ke-6, tetapi ketika ia mencoba menjembatani celah untuk menyeberang ke lapisan langit ke-7, ia mendapati dirinya tidak mampu melanjutkan. Dalam 9 lapisan langit, setiap 3 lapisan mewakili satu kesenjangan. Kilau mahkota cahaya yang mengelilingi jiwa astral akan berubah. Untuk 3 lapisan awal, hanya ada mahkota emas pucat di sekitar jiwa astral. Untuk 3 lapisan tengah, mahkota emas murni akan muncul, dan untuk lapisan langit ke-7, mahkota jiwa astral yang dipadatkan akan berwarna emas ungu. Jiwa astral pada lapisan langit ke-7 sepenuhnya melampaui jiwa astral yang dipadatkan pada lapisan ke-6.
Persepsi Qin Wentian terpental paksa, membuat pikirannya bergetar hebat sementara sakit kepala yang ganas menghantamnya dari dalam. Ia menyeka jejak darah di sudut bibirnya dan beristirahat selama 1 hari penuh. Pada hari-hari berikutnya, ia mencoba total 7 kali untuk menembus celah itu, dan setiap kali berakhir dengan kegagalan. Namun tentu saja, waktunya di lapisan ke-6 tidak sia-sia. Ia menjelajahi sungai astral di sana cukup lama, mencari rasi bintang yang cocok untuknya sebelum mencoba menembus lapisan ke-7. Kali ini, sudah merupakan kali ke-8 persepsinya melesat ke lapisan langit ke-6. Setelah beberapa waktu, persepsinya mencapai puncak lapisan ke-6. Di sana, ia melihat sebuah rasi bintang tepat di puncak lapisan itu dan tepat sebelum celah menuju lapisan ke-7. Di sekitar rasi ini terdapat wilayah kehampaan yang luas, sejauh mata memandang, hanya ada satu rasi bintang tunggal. Rasi bintang ini berbentuk pedang, tampak seperti pedang astral raksasa kuno yang tertancap tepat di puncak lapisan ke-6, menekan semua rasi bintang lain di bawahnya. Dari cahaya cemerlang yang dipancarkannya, terdapat kegelapan di kedalaman terdalamnya. Miliaran bayangan pedang melayang dapat terlihat di dalam cahaya itu, mematuhi panggilannya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah rasi astral tipe pedang, dan entah bagaimana seperti pedang raja legendaris, hanya yang layak yang dapat menggunakannya, sebuah pedang milik seorang raja yang akan mendominasi dunia. Jika seseorang berhasil memadatkan jiwa astral yang berasal darinya, maka semua jiwa astral tipe pedang lainnya akan gemetar ketakutan di hadapannya, tunduk dengan penuh hormat. Kaulah pilihanku. Qin Wentian mengerahkan kehendaknya ke depan, bergerak menuju sang raja pedang itu. Seketika, gelombang energi yang mengerikan menebas turun, berusaha membelah kesadaran Qin Wentian menjadi dua, melumpuhkan pikirannya dan mengubahnya menjadi orang bodoh. Betapa tiraniknya, gumam Qin Wentian, namun hal itu justru membuatnya semakin ingin memadatkannya. Hati dan kehendaknya telah lama ditempa hingga ia tidak takut pada apapun. Kehendaknya melesat ke atas, bertabrakan dengan gelombang energi pedang itu. Namun, energi liar itu tampak tak dapat ditaklukkan, tak seorang pun bisa mengendalikannya. Orang biasa bahkan tak akan berani bermimpi menyentuhnya, mereka tidak memenuhi syarat. Ini adalah pertama kalinya Qin Wentian bertemu rasi bintang seperti ini, seolah-olah ia memiliki kesadaran sendiri. Namun meskipun perlawanan begitu kuat, bagaimana mungkin ia menyerah? Kehendaknya yang mengerikan terus maju tanpa henti, dengan ganas menahan tekanan pedang itu. Di atas platform arena, tubuh Qin Wentian mulai bergetar hebat, seolah-olah akan tercabik oleh tekanan yang sangat besar. Apa yang terjadi dengan adik seperguruanmu? Wajah Mustang dipenuhi kegugupan saat ia menoleh ke Luo Huan. Aku tidak tahu, tapi seharusnya tidak ada masalah. Meski Luo Huan menjawab demikian, ia juga merasakan kekhawatiran yang luar biasa di dalam hatinya. Siluet Qin Zheng perlahan berjalan mendekat. Saat melihat kondisi abnormal Qin Wentian, matanya berkilat dengan cahaya aneh saat ia berkomentar. Dia sedang dalam proses memadatkan jiwa astral, tetapi tampaknya dia bertemu yang sangat tiranik dan tidak mau menyerah. Bes! Cahaya astral yang memancar turun berubah menjadi tak terhitung bilah pedang yang sangat tajam, menebas ke arah Qin Wentian dengan keganasan yang tak tertandingi. Ini. Qin Zheng menatap dengan tertegun. Rasi bintang apa sebenarnya yang coba dipadatkan Qin Wentian menjadi jiwa astral? Getaran Qin Wentian semakin lama semakin hebat, sementara Ki Iblis memancar dalam gelombang besar dari tubuhnya. Bahkan kehendak, tekad, dan hatinya tampak berubah menjadi energi nyata yang menyatu, melesat lurus ke kubah langit untuk membantunya melawan rasi bintang itu. Rasi bintang itu tampaknya bersikeras memaksanya menyerah. Sang Raja Pedang, manusia fana tidak layak mengendalikan kekuatannya. Namun hati Qin Wentian telah ditempa hingga tingkat seperti itu. Bagaimana mungkin ia menyerah hanya karena sebuah rasi bintang? Ia justru ingin menjadi penguasanya. Qin Wentian membuka matanya dan mendongakkan kepala. Cahaya mengerikan bersinar di dalamnya saat ia menatap ke atas, memaksakan kehendak mandatnya melalui tatapannya. Cahaya bintang tanpa batas menghantam turun, dan getaran tubuhnya perlahan berhenti. Sinar yang sebelumnya agresif kini dengan lembut menyelimuti tubuhnya, sementara aura ketajaman ekstrim memenuhi udara. Beberapa saat kemudian, cahaya emas yang sangat cemerlang memancar darinya, dan bentuk jiwa astral dari pedang kuno itu tampak melayang di atas kepalanya. Sebilah pedang hitam pekat, mengingatkan pada api gelap api penyucian. Mahkota cahaya itu. Qin Zheng, Mustang, dan yang lainnya merasakan ketakutan di hati mereka. Pancaran emas murni yang dipancarkannya berada pada tingkat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jiwa astral dari lapisan langit ke-6. Mustang tercengang.
Muridnya ini terus-menerus mengejutkannya. Ia bahkan belum genap 21 tahun, dan jika ia kembali ke Chu sekarang, ia akan berdiri di puncak tertinggi. Para penguasa Heavenly Dipper sudah dianggap sebagai legenda di Chu. Jiwa astral itu perlahan selesai terbentuk, lalu memancarkan aura tiranik seorang raja. Qin Wentian belum selesai. Setelah pemadatan jiwa astral, tugas berikutnya adalah melahirkan Yuan Fu keempatnya. Saat ini, kekuatan tempur Qin Wentian sudah dapat dianggap berada di alam Heavenly Dipper. Namun, ia melahirkan ketiga Yuan Fu awalnya sejak awal alam Yuan Fu. Dibutuhkan waktu agar jumlah dan kualitas energi astral dalam Yuan Fu keempat ini dapat menyamai tiga yang sebelumnya. Sebulan kemudian, Qin Wentian akhirnya menghentikan kultivasinya. Saat ia membuka mata, ia melihat beberapa orang mengelilinginya. "Kalian tidak mau berkultivasi?" tanya Qin Wentian. "Kami sudah berkultivasi selama 9 bulan penuh," kata Fan Lei dengan murung. "Dan apa yang terjadi? Bos, kenapa kamu belum menembus ke Heavenly Dipper?" Qin Wentian hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Tanda menembus Heavenly Dipper adalah kelahiran nova astral dan transformasi kualitatif Yuan Fu seseorang. Bagi orang biasa, mereka hanya memiliki satu Yuan Fu. Jadi setelah nova astral mereka dipelihara dan lahir di dalam Yuan Fu mereka akan berevolusi dan mereka secara resmi memasuki alam Heavenly Dipper. Namun ia berbeda. Ia mengultivasi seni 9 astrarium, dan pada alam Heavenly Dipper, ia dapat memiliki total 4 Yuan Fu. Ia tidak bisa memasuki Heavenly Dipper sebelum keempat Yuan Fu itu dipelihara dan kemudian melahirkan nova astral. Bukan karena ia tidak mau, tetapi memang tidak bisa. Itulah mengapa seni 9 astrarium begitu kuat. Saat ia akhirnya memasuki Heavenly Dipper, ia akan sepenuhnya berbeda dibandingkan para penguasa biasa. Kesenjangan di antara mereka tak terukur. Bagi lawan yang hanya memiliki satu nova astral, bahkan tanpa teknik bawaan, ia akan mampu menekan mereka dengan mudah hanya dengan jumlah nova yang ia miliki. Kita semua, termasuk aku sendiri, sudah mencapai ambang penguasa Heavenly Dipper dalam hal kekuatan tempur. Saatnya kita memikirkan bagaimana keluar dari tempat ini, kata Qin Wentian. Untuk memadatkan nova astral keempatnya, Qin Wentian terlebih dahulu harus memahami mandat pedang hingga tingkat kedua. Untuk melakukannya, ia harus menempa dirinya di luar agar dapat menembus setiap hambatan yang mungkin muncul. "Aku bisa mengirim kalian keluar." Sebuah suara melayang terdengar. Saat tatapan semua orang beralih ke arah itu, mereka mendapati bahwa pemilik suara tersebut tidak lain adalah Qin Zheng. Meskipun Qin Zheng terjebak bersama mereka, ia sebenarnya tidak memiliki hubungan persahabatan dengan siapapun di sana. Bahkan ketika mereka mempelajari 9 seni pamungkas, ia tidak ikut berpartisipasi karena ia tidak terlalu akrab dengan Qin Wentian. Namun sekarang, ia justru mengatakan bahwa ia mampu mengirim mereka keluar dari dunia formasi. Ekspresi Qin Wentian berubah, sementara cahaya di mata Yun Mengyi menjadi semakin terang. "Aku sama seperti kalian, mendapatkan pengakuan dari ke-36 eksentrik di alam tak tertandingi. Jangan lupa bahwa aku unggul dalam mandat ruang, dan Yun Mengyi seharusnya sangat jelas siapa guruku di alam tak tertandingi. Dia memberiku sebuah harta penyelamat nyawa." Saat berbicara, Qin Zheng mengeluarkan sebuah gulungan kuno yang memancarkan gelombang ruang yang mengerikan, jelas berasal dari konsep ruang. Gulungan kuno ini dapat mengendalikan kekuatan ruang, memindahkan kita sejauh 10.000 mil. Ini adalah harta yang diberikan guruku, dan kita dapat menggunakannya untuk keluar dari formasi burung vermilion. Tapi perlu kukatakan terlebih dahulu, aku tidak memiliki kendali penuh atas harta ini, jadi kita semua mungkin akan dipindahkan ke tempat yang berbeda-beda. Jika kamu memiliki harta ini, mengapa kamu tidak menggunakannya untuk keluar lebih awal? Qin Wentian menatap Qin Zheng dengan kebingungan. Kebanyakan dari kita di sini berasal dari alam tak tertandingi. Meskipun alam tak tertandingi tidak pernah mencampuri urusan dunia luar, guruku dan para eksentrik lainnya tidak ingin kita mati di sini. Qin Zheng membalas tatapan Qin Wentian saat menjawab. Iya, Qin Wentian, Yun Mengyi, Chu Mang, Fan Lei, dan Ouyang Guangsheng semuanya adalah kultivator dari alam tak tertandingi. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Kalau begitu, kita keluar. Qin Wentian menatap semua orang sambil melanjutkan instruksinya. Setelah kita keluar, semua orang harus segera meninggalkan Ginkgo. Jangan berkumpul bersama, karena itu akan mudah menarik perhatian. Ouyang dan Bai Qing, kalian berdua kembali ke kekuatan masing-masing. Tidak akan ada yang berani bergerak terang-terangan terhadap kalian. Chu Mang dan Fan Lei, kalian kembali ke alam tak tertandingi di benua Azur. Bai Lu Jing dan Bai Lu Yi kembali ke Institut Rusa Putih.
Tetapi untuk guru Mustang dan kakak senior Luo Huan, ia tidak perlu mengkhawatirkan Yun Mengyi dan Mu Feng. Namun Mustang dan Luo Huan memang tidak cukup kuat. Aku tidak akan pergi. Tidak buruk juga tinggal di sini untuk berkultivasi. Mustang tertawa. Wentian, setelah kamu menjadi cukup kuat, ingatlah utang Istana 9 misterius kepada kita. Aku akan tetap di sini menemani guru. Luo Huan tersenyum. Jemput kami ketika kamu sudah cukup kuat. Qin Wentian menghela napas, hatinya dipenuhi kesedihan, namun ia tetap mengangguk ringan. Menatap Little Rascal yang sedang dipeluk Luo Huan, serangkaian suara Yiyaya bergema di benaknya. Kamu juga ingin tinggal di sini? Tanya Qin Wentian kepada Little Rascal. Arf. Little Rascal mengangguk setuju. Baiklah, temani guru Mustang dan kakak Luo Huan sebagai penggantiku. Aku pasti akan kembali untuk kalian, kata Qin Wentian, sambil mengeluarkan batu meteor Yuan berlebih yang dimilikinya dan menyerahkannya kepada mereka. Wentian Gege, aku tidak ingin berpisah darimu secepat ini. Bai Qing menarik tangannya, kesedihan tampak jelas di matanya. Kamu masih terlalu lemah. Bukankah kamu justru akan menjadi beban jika tetap di sisiku? Qin Wentian tertawa, membuat Bai Qing menjulurkan lidahnya, tahu bahwa Qin Wentian sengaja menggodanya. Aku akan berusaha sekuat tenaga dalam kultivasi saat kembali nanti. Ketika sekte bulan misterius berada di bawah kendaliku, aku akan datang membantumu. Bai Qing tersenyum dengan sangat menggemaskan. Namun semua orang tahu bahwa di balik senyum dan tawanya tersembunyi hati yang sangat teguh. Bagaimanapun juga, ia adalah praktisi seni kekacauan iblis surgawi. Qin Wentian mengangguk, menatap setiap dari mereka. Saat ia menarik napas dalam-dalam, ia merasakan keengganan besar untuk berpisah dengan rekan-rekannya. Namun meskipun enggan, ia memahami bahwa apapun yang terjadi, perjalanan menembus Grand Xia harus dilakukan seorang diri. Bab 400. Kota Penghormatan Pedang. Aula Kaisar Pil, Benua Bulan. Di atas 99 undakan tangga, dengan ki surgawi memenuhi udara, istana utama Aula Kaisar Pil menjulang begitu tinggi hingga puncaknya seolah mencapai langit, dan dihormati oleh orang-orang dari 8 penjuru. Bagi banyak orang, Aula Kaisar Pil adalah tanah suci. Sebagian besar ahli di Aula Kaisar Pil adalah alkemis dan dapat menyelamatkan nyawa manusia biasa dengan pil yang mereka racik. Karena itu, kebanyakan orang merasa bahwa Aula Kaisar Pil adalah salah satu kekuatan transenden terbaik yang pernah ada. Di aula utama saat ini, dupa harum memenuhi udara, benar-benar tampak seperti tempat tinggal para makhluk abadi. Namun tepat di bagian paling belakang dari semua istana dan aula, terdapat sebuah gerbang terlarang yang tidak diizinkan dimasuki siapapun. Di sana, banyak ahli kuat menjaga gerbang tersebut. Di dalam gerbang, ki surgawi yang memenuhi udara menjadi semakin pekat, berubah menjadi kabut tebal. Hal ini membuat beberapa murid Aula Kaisar Pil hanya bisa menghela napas penuh kerinduan. Konon, tempat ini adalah tanah suci Aula Kaisar Pil, khusus bagi Santa Sekte saat ini untuk menjalani pembaptisan. Setelah ritual itu, ki surgawi yang memancar dari sang Santa akan menjadi lebih kuat dan bakatnya akan semakin mengerikan, membuat tak terhitung orang memujanya. Namun, Aula Kaisar Pil memiliki aturan yang sangat ketat. Begitu seseorang memasuki tanah suci sekte mereka, maka sepanjang hidupnya, untuk selamanya, ia akan menjadi orang Aula Kaisar Pil, tidak dapat menikah di luar dan harus hidup serta mati di dalam sekte. Saat ini, melewati gerbang terlarang itu, sebuah siluet terlihat berjalan ke depan. Orang ini tidak lain adalah Luo He dari Aula Kaisar Pil. Luo He berjalan perlahan hingga ke ujung kabut surgawi. Di hadapannya tampak sebuah tebing, dan di atas tebing itu berdiri sosok lain, kakak seperguruannya, sekaligus guru San Chen. Luo He saat ini sangat berbeda dari biasanya. Ia tampak sangat terkekang dan gelisah saat berjalan naik ke tebing, lalu menatap ke bawah ke kedalaman lembah. Jika orang lain dapat melihat apa yang dilihat Luo He sekarang, mereka pasti akan ketakutan hingga kehilangan akal. Tanah suci Aula Kaisar Pil ternyata dibangun di atas rangkaian pegunungan, lautan mayat dan kerangka. Pegunungan ini memancarkan bau kematian yang mengerikan, berasal dari tulang-tulang kuno yang terkubur untuk selamanya di bawahnya. Selain pemandangan mengerikan itu, terdapat banyak platform batu yang tersebar di sekelilingnya, masing-masing diduduki oleh wanita muda berjubah putih yang duduk bersila di atasnya. Yang aneh, semua wanita berjubah putih ini memiliki kecantikan yang mampu mengguncang langit, namun ekspresi mereka tampak ganjil, lesu, lamban, dan sedikit tanpa kehidupan. Dan tepat di tengah-tengah para wanita berjubah putih itu, terdapat satu set kerangka yang memancarkan cahaya merah,
seolah-olah memiliki fluktuasi kehidupan. Apakah kamu sudah menyiapkan total 81 tubuh pengumpul esensi untukku? Suara yang sangat jahat terdengar serak, keluar dari kerangka itu. Hati Luo Hi langsung menegang tanpa sadar. Wajahnya dipenuhi ketidaknyamanan saat ia melirik kakak seperguruannya di samping. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Luo Hi dengan hormat. Hemp. Dengusan dingin itu langsung membuat tekanan di hati Luo Hi meningkat tajam, hingga wajahnya menjadi pucat. Kau sebaiknya tahu prioritasmu. Tubuh Luo Hi bergetar hebat saat ia membungkuk. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku memberimu 1 tahun lagi. Suara dingin itu bergema. Luo Hi mengangguk sebelum mundur dalam diam. Dalam hatinya ia berpikir, King Cheng, oh King Cheng, awalnya aku ingin kau menggantikanku, dan demi bakatmu aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Namun jika kau terus bersikap bodoh, jangan salahkan aku karena menjadi kejam. Hari ini, tepat 1 tahun sejak berakhirnya peringkat takdir surgawi. Di wilayah pusat Grand Xia, terdapat sebuah kota bernama Kota Penghormatan Pedang. Meskipun kota ini tidak semewah 9 benua, ia tetap sangat terkenal di wilayah luas sekitar 10.000 mil ini. Karena selain benua yang menghususkan diri pada pedang, kota ini adalah tempat lain berkumpulnya para fanatik pedang. Karena itu, kota ini dinamai Kota Penghormatan Pedang. Di luar gerbang kota-kota penghormatan pedang, terdapat jalan yang menuju tepi sebuah jurang. Di sini, ki pedang yang mengerikan memenuhi udara. Permukaan tanah di tempat ini sangat rata, seolah-olah seluruh wilayah ini tercipta ketika sebuah pedang raksasa yang mengerikan membelah bumi, memisahkannya menjadi 2, dan sisa belahannya membentuk jurang tersebut. 9 pedang yang sangat tajam tertancap di tepi jurang, bilahnya sedikit melengkung, menerima penghormatan dan pemujaan jutaan orang. Karena itu, kota di sisi jurang ini dinamai Kota Penghormatan Pedang. Hari ini, ada topik yang sangat populer di kota itu yang dibicarakan banyak orang. Beberapa bulan lalu, seorang pendekar pedang muda muncul di kota tersebut. Pendekar ini mengenakan jubah putih, dengan pedang kuno terikat di punggungnya, memancarkan aura ketajaman yang semakin menonjolkan ketampanannya. Pemuda ini datang ke Kota Penghormatan Pedang untuk mencari pencerahan terhadap mandat pedang dengan menantang orang bertarung setiap hari. Yang mengejutkan semua orang, pemuda ini benar-benar memahami mandat pedang hanya dalam waktu 3 hari. Tingkat pertama pemahaman mandat pedang adalah ketajaman. Pedang yang cukup tajam tidak memiliki apapun yang tidak dapat ditebasnya, mampu menembus segala rintangan. Pemuda ini memahami mandat pedang dalam 3 hari, mencapai batas lanjutan tingkat pertama dalam 10 hari, menembus batas transformasi setelah 1 bulan, dan akhirnya mencapai batas sempurna dalam 3 bulan. Pencapaiannya disaksikan langsung oleh banyak orang. Mereka tidak dapat mempercayainya, namun tak punya pilihan selain percaya bahwa di dunia ini memang ada jenius pada tingkat seperti itu. Tidak hanya itu, persepsi pemuda ini juga luar biasa. Bagi mereka yang bertukar jurus dengannya, ia benar-benar mampu mempelajari seni pedang dan teknik mereka hanya setelah 1 kali pertukaran, bahkan langsung menggunakannya kembali terhadap mereka. Bakat seperti itu benar-benar membuat para penonton tercengang. Orang ini, sejak awal ia menapaki jalan pemahaman pedang hingga kini menjadi seorang master pedang, hanya membutuhkan waktu total 3 bulan. Tidak hanya itu, ia telah mengalahkan beberapa kultivator pedang kuat pada tingkat yang sama dengannya, murni hanya menggunakan teknik pedang. Seolah-olah siapapun lawannya, hasilnya tetap sama, ia akan menang. Barulah setelah tidak ada lagi lawan di jurang penghormatan pedang, pemuda itu melangkah maju dan memasuki kota. Saat ini di Kota Penghormatan Pedang, pemuda itu sedang bertarung tanding melawan seorang pemuda lain berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Seni pedang keduanya begitu sempurna hingga sulit dipahami, sementara ki pedang menghancurkan area di sekitar duel mereka. Haha, seni pedang saudara Qin benar-benar luar biasa. Aku, Zong, sungguh kagum. Pemuda lain itu mundur selangkah dan mengembalikan pedangnya ke sarung. Ia menatap lawannya dengan rasa hormat di matanya. Pada usia semuda itu dengan pencapaian seperti ini, ia benar-benar bisa disebut jenius tingkat iblis dalam jalan pedang. Pemuda berbakat ini tentu saja adalah Qin Wentian. Setelah keluar dari kerajaan kuno, ia tidak tinggal di Ginkgo dan langsung pergi, datang ke Kota Penghormatan Pedang untuk berkultivasi dalam teknik pedangnya. Ia harus terlebih dahulu memahami mandat pedang hingga tingkat kedua sebelum memadatkan Nova Astral untuk menembus alam Heavenly Deep Pair. Namun tentu saja, meskipun aura yang dipancarkan Qin Wentian masih berada di alam Yuanfu, dari sudut pandang lain, dengan 3 Nova Astralnya, kekuatan tempurnya sebenarnya sudah berada pada tingkat Heavenly Deep Pair. Seni pedang saudara Zong juga menakjubkan, pantas saja berasal dari sekte kuat,
Qin Wentian tersenyum. Mata Zhong Qian berkilau saat ia tersenyum. Sepertinya saudara Qin sudah mengetahui identitasku. Sejujurnya, aku adalah Zhong Qian dari klan Zhong di kota penghormatan pedang. Di kota ini terdapat 3 kekuatan utama, yaitu klan Zhong, klan Li, dan sekte pedang surgawi. Di bawah naungan mereka, terdapat tak terhitung murid yang datang ke kota ini untuk bergabung, memungkinkan sekte dan klan tersebut berkembang pesat selama bertahun-tahun. Ketiga kekuatan ini sangat bergengsi. Para ahli di dalamnya sebanyak awan di langit. Di antara ketiganya, klan Zhong adalah yang paling rendah hati, klan Li paling arogan, sementara sekte pedang surgawi memiliki reputasi dan pengaruh terbesar. Pilihan utama para kultivator muda yang datang ke kota ini hampir pasti adalah sekte pedang surgawi, karena 2 lainnya merupakan klan keluarga. Aku Qin Wen. Qin Wentian mengangguk. Sejujurnya, aku sedikit bingung dengan rumor di kota ini. Apakah benar kamu hanya membutuhkan 3 bulan dari pemula hingga menjadi master pedang? Zhong Qian bertanya langsung, karena kepribadiannya yang lugas. Sebenarnya, banyak orang merasa Qin Wentian sudah ahli pedang sejak awal dan hanya berpura-pura menjadi pemula demi reputasi. Jika aku bilangnya, apakah saudara Zhong akan percaya? Qin Wentian tertawa. Zhong Qian merenung sejenak sebelum menjawab, jika sebelumnya, aku tidak akan percaya. Namun sekarang setelah bertemu saudara Qin secara langsung, jika saudara Qin mengatakan itu benar, aku pasti akan percaya. Mengapa? Tanya Qin Wentian dengan penasaran. Kami para pengguna pedang mengultivasi hati pedang. Kepribadian kami tidak akan menyimpang dari cara kami menggunakan pedang. Mereka yang teknik pedangnya aneh dan licik, kepribadiannya juga demikian. Pedang saudara Qin tajam dan lurus, dominan dan tiranik, maju tanpa ragu dengan sedikit aura seorang raja di dalamnya. Setelah bertukar jurus denganmu, bagaimana mungkin aku tidak bisa menilai karakter seperti apa dirimu? Zhong Qian tertawa, membuat Qin Wentian sedikit tertegun. Zhong Qian benar-benar berasal dari salah satu kekuatan besar pengguna pedang, mampu menilai karakter seseorang dari seni pedangnya. Tidak hanya itu, permainan pedang saudara Qin sangat murni, niat pedangmu jelas dan tajam. Akan sangat disayangkan jika saudara Qin tidak memilih jalan pedang. Saudara Zhong terlalu memujiku. Qin Wentian tersenyum pahit. Kita langsung cocok sejak awal. Aku sedikit lebih tua darimu, jadi biarkan aku menjadi kakakmu. Hari ini, mari kembali ke kediamanku. Kita akan bertukar wawasan pedang sambil minum anggur terbaik. Zhong Qian berkata dengan antusias sambil meraih lengan Qin Wentian, membuat Qin Wentian sedikit terkejut. Namun saat ia menatap Zhong Qian, ia melihat wajah yang bersih dan tulus, penuh niat persahabatan tanpa sedikit pun kemunafikan. Seperti yang ia katakan sebelumnya, kepribadian kultivator pedang dapat dilihat dari cara mereka menggunakan pedang. Pedang Zhong Qian lurus dan cepat, sama seperti karakternya, melakukan apa yang ingin ia lakukan. Namun pada saat itu, dari dekat terdengar suara siulan ki pedang mendekat. Saat mereka mengangkat kepala, mereka melihat 3 pedang tajam meluncur di udara dan langsung mendarat di samping Qin Wentian. Pendatang baru itu terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Kedua pria itu berusia sekitar 30 tahun, sementara wanita itu memiliki wajah cantik dan mata jernih, berusia sekitar 25 hingga 26 tahun. Melihat kemunculan mereka bertiga, Zhong Qian segera melepaskan lengan Qin Wentian. Namun ketiganya sudah melihat apa yang terjadi saat mereka masih di udara. Tatapan mereka tajam seperti obor saat menatap Qin Wentian. Apakah kamu pendekar pedang tak terkalahkan yang dirumorkan itu? Salah satu pria dengan titik merah darah di tengah dahinya berdiri di atas pedangnya, menatap Qin Wentian dengan dingin saat bertanya. Akulah Qin, jawab Qin Wentian. Awalnya aku mengira kamu sendirian, jadi aku ingin bertanding denganmu. Siapa sangka ternyata kamu orang dari klan Zhong. Pria lain dengan alis seperti pedang berkata, suaranya dipenuhi permusuhan. Apa kataku? Mustahil seseorang hanya butuh 3 bulan untuk mencapai batas sempurna tingkat pertama. Jelas ini semua sudah diatur. Dia sebenarnya sudah kultivator pedang sejak awal, bukan pemula seperti rumor. Wanita itu berbisik sinis, nadanya penuh ketidakramahan. Qin Wentian sedikit mengernyit, sementara Zhong Qian dengan dingin membalas, Linian, ini pertama kalinya saudara Qin datang ke kota penghormatan pedang. Dia tidak memiliki hubungan dengan klan Zhongku. Oh, sekarang kamu mencoba menyembunyikan hubungan kalian? Percuma. Karena dia diundang oleh klan Zhong, pasti kalian sudah mempersiapkan diri untuk melawan kami. Karena kesempatan bagus ada sekarang, bagaimana kalau kita saling bertukar jurus? Wanita itu berkata dingin. Begitu suaranya berhenti,
pria beralis pedang langsung melancarkan serangan telapak ke arah Qin Wentian. Seketika, ki pedang yang mengerikan melesat lurus ke arahnya. Zhong Qian melangkah ke depan Qin Wentian, menahan serangan itu sambil berkata dingin, "Permusuhan antara klan Li dan klan Zhong adalah urusan kami sendiri. Jangan menyeret orang luar. Karena kalian sudah melakukannya, mengapa takut mengakuinya? Karena ahli ini sudah direkrut oleh klan Zhong, mengapa takut bertarung?" Wajah pria beralis pedang itu semakin tajam, sementara telapak tangannya terus menghantam ke depan. Ki pedang yang mengalir darinya kini telah dipenuhi kehendak mandatnya. Zhong Qian juga meledakkan auranya. Lawan yang ia hadapi bukanlah orang sembarangan, dan meskipun mandat pedang Qin Wentian telah mencapai batas sempurna tingkat pertama, itu masih belum cukup untuk menghadapi seseorang seperti pria beralis pedang tersebut. Tidak hanya itu, ketika Zhong Qian sebelumnya bertukar jurus dengan Qin Wentian, ia tidak dapat merasakan kehendak mandat lain apapun dari Qin Wentian. Ia sangat yakin bahwa Qin Wentian hanya memahami mandat pedang, dan karena itu ia khawatir Qin Wentian akan berada pada kerugian besar jika melawan pria tersebut, bahkan bisa mendatangkan bencana bagi dirinya sendiri. Bab 401, Legenda Pedang Iblis. Saat ini, Qin Wentian merasa sedikit tertekan. Ia baru saja berkenalan dengan Zhong Qian, namun sudah dianggap sebagai orang yang disewa oleh klan Zhong. Dan sekarang bahkan ada orang yang ingin berurusan dengannya. Sungguh tidak masuk akal. Tatapannya menyapu ke arah Zhong Qian, hanya untuk melihat pria itu juga meledakkan serangan telapak tangannya saat cahaya pedang yang cemerlang bersinar, mewujud menjadi banyak pedang tajam mengerikan yang melayang di hadapannya. Ia lalu berbalik dan berkata kepada Qin Wentian, "Saudara Qin, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah dulu, mereka tidak akan benar-benar berani melakukan apapun padaku." "Mau pergi? Menurutmu kamu bisa berhasil?" Wanita di tengah mendengus dingin, sementara pedang tajam muncul di tangannya. Di antara tiga kekuatan besar kota penghormatan pedang, hampir semua orang memusatkan kultivasi mereka pada pedang. Qin Wentian merasakan ujung pedang itu mengarah kepadanya, merasakan ketajamannya menekan ke arahnya. Ia menghela napas dalam hati. Para lawan ini semuanya berada di tingkat ke-9 alam Yuanfu dan cukup kuat. Namun sayangnya, lawan pada tingkat ke-9 Yuanfu bahkan tidak layak disebut di hadapannya. "Sebaiknya kamu menjauhkan pedangmu." Qin Wentian melirik wanita itu saat berkata tanpa emosi. "Aku, Qin, baru saja tiba di kota penghormatan pedang, dan aku tidak berniat bertarung dengan siapapun." "Hemp." Wanita itu jelas tidak menghargai kata-katanya. Niat membunuh berkumpul di antara alisnya saat ia membalas dengan dingin. "Karena kamu disewa oleh klan Zhong, kamu seharusnya tahu aturan dengan jelas. Mengapa kamu harus berpura-pura menjadi pemula dan menipu orang lain? Apa tujuanmu? Dan karena kamu sudah terlibat dalam masalah ini, kamu seharusnya sudah siap mati." "Li Nian, berhentilah bersikap barbar." Jiwa astral tipe pedang milik Zhong Qian meledak keluar saat ia melayang di udara, memancarkan niat bertarung. "Aku lebih baik membunuh orang yang mungkin tidak bersalah daripada membiarkan orang bersalah lolos." Suara Li Nian mengandung hawa kematian yang mengerikan. "Oh, apakah kalian menindas orang dari klan Zhongku hanya karena jumlah kalian lebih banyak?" Sebuah dengusan dingin terdengar dari kejauhan. Cahaya pedang berkilat saat suara siulan pedang terbang membelah udara terdengar dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, beberapa orang mendarat di sekitar Zhong Qian, menatap dingin tiga orang dari klan Li. "Nian Er." Suara lain bergema di udara. Semua orang mengangkat kepala, dan ekspresi mereka berubah. Seorang pria sekitar usia 30 berdiri di atas pedang terbang, memancarkan aura luar biasa saat menatap ke bawah pada mereka. Li Ran. Wajah orang-orang dari klan Zhong langsung menjadi sangat buruk ketika melihat kedatangannya. Status Li Ran di klan Li sangat tinggi. Ia telah memasuki alam Heavenly Deeper pada usia 30 tahun dan kekuatan tempurnya menakjubkan. Ia bisa dianggap sebagai salah satu elit langka dengan bakat luar biasa, yang terkuat di antara generasi muda. Pedangnya seperti kilat anggun, membunuh orang begitu cepat hingga mereka mati sebelum darah mereka sempat menodai pedangnya. Dalam waktu dekat, tiga kekuatan besar kota penghormatan pedang berencana memperebutkan hak ekstraksi 10 tahunan di dataran sekitar jurang pedang. Ini adalah masalah yang sangat penting, cukup untuk membuat mereka saling bermusuhan dengan pedang terhunus. Hal ini terutama berlaku bagi generasi muda, karena merekalah fokus utama peristiwa tersebut. Karena itulah, ketika orang-orang dari klan Li menemukan bahwa Qin Wentian disewa oleh klan Zhong, mereka segera bersiap untuk menanganinya. Tatapan tajam Li Ran menyapu semua orang sebelum akhirnya berhenti pada Qin Wentian. Intensitas matanya seolah mampu menembus dirinya,
namun ia hanya menatap sesaat sebelum beralih ke Linian. Nian apa yang terjadi? Orang ini adalah kultivator pedang pemula yang dirumorkan berlatih di jurang penghormatan pedang. Namun ternyata itu semua bohong, dia sudah mahir sejak awal dan merupakan orang yang disewa oleh klan Zong, kata Linian dengan tenang. Tatapan Liran kembali ke Qin Wentian saat ia berkata datar. Dalam hal ini, aku tidak akan menindasmu. Bertarunglah melawan Linian. Jika kamu menang, kamu bebas pergi. Bagaimana jika aku kalah? Ekspresi Qin Wentian tetap sangat acuh tak acuh. Seorang penguasa Heavenly Dipper yang baru menembus? Itu pada dasarnya setara dengannya. Ia sama sekali tidak takut pada Liran. Di masa depan, saat kamu mewakili klan Zong bertarung di arena, kekalahan berarti kematian. Karena itu, jika kamu kalah di sini hari ini, kamu seharusnya sudah tahu apa yang akan terjadi, kata Liran santai, seolah membicarakan hal yang sama sekali tidak penting. Qin Wentian tertawa dingin. Jika menang ia boleh pergi, tetapi jika kalah berarti mati? Mengibaskan lengan bajunya, Qin Wentian melangkah maju, siap bertindak. Liran, jangan keterlaluan. Pada saat itu, suara Zong Qian terdengar. Cahaya kejam melintas di matanya, dan dengan satu niat kehendak, sebuah pedang kecil yang cemerlang muncul di hadapannya. Dengungan tajam pedang itu membuat seluruh ruang bergetar oleh intensitas niat pedang yang dipancarkannya. Pedang ini diberikan kepadaku oleh seorang tetua klanku. Jangan memaksaku terlalu jauh, atau aku pasti akan mengambil nyawa Linian sebagai kompensasi. Ekspresi Zong Qian sedingin es. Wajah Linian berubah, menjadi sangat buruk. Ia dapat merasakan pedang itu menguncinya. Ia dengan cepat mundur, hanya untuk melihat pedang kecil itu langsung melesat maju dan melayang di hadapannya, sementara dengungan pedang semakin intens. Jika aku memilih untuk membunuhmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara Zong Qian dipenuhi ancaman kuat. Jika kamu membunuhnya, kalian semua akan mati di sini oleh tanganku. Liran melangkah maju, dan saat itu juga, seluruh langit tampak ditelan oleh kekuatan pedang yang menjulang. Orang-orang dari klan Zong merasa tubuh mereka seolah akan tercabik-cabik. Inilah tekanan dari mandat pedang tingkat kedua. Satu napas, dan aku akan mengambil nyawanya. Suara Zong Qian sedingin es. Ia kemudian menatap Qin Wentian dan berkata, Saudara Qin, ayo pergi. Awalnya Qin Wentian sudah siap bertindak. Namun melihat bagaimana Zong Qian memperlakukannya sebagai teman, ia tidak ingin menimbulkan masalah bagi klan Zong, sehingga ia menahan diri. Temperamennya sekarang sudah berbeda dari masa lalu. Bahkan Liran pun tidak layak diperhatikan di matanya. Membunuh atau tidak membunuhnya hanyalah soal apakah ia mau melakukannya atau tidak. Mereka semua tidak memiliki kualifikasi untuk membangkitkan kemarahannya. Dengan sedikit anggukan, Qin Wentian pergi bersama Zong Qian. Dengungan pedang kecil itu masih mengunci Linian dengan erat, membuat wajahnya pucat sementara tubuhnya gemetar karena amarah yang tak berdaya. Beberapa saat setelah Zong Qian dan yang lainnya menghilang, barulah pedang kecil itu melesat kembali di udara, kembali ke sisi Zong Qian. Jika aku bertemu mereka lagi, aku pasti akan membunuh mereka, kata Linian dengan dingin. Kamu akan segera mendapat kesempatan itu, tidak perlu terburu-buru, jawab Liran dengan tenang, sebelum kelompok mereka juga pergi. Saat ini, Qin Wentian dan Zong Qian sedang menuju klan Zong. Zong Qian menggeleng pahit sambil tersenyum, sungguh berbahaya. Liran benar-benar kuat dan bisa dianggap salah satu yang terkuat di generasi kita. Dia sudah memasuki Heavenly Dipper, dan jika bukan karena pedang pusaka milikku, kita mungkin akan menderita parah hari ini. Aku benar-benar minta maaf karena telah menyeret saudara Qin ke dalam masalah ini, dan dengan rendah hati memohon maaf. Masalah kecil, jawab Qin Wentian santai. Saudara Qin benar-benar orang yang lapang dada. Zong Qian tertawa. Masalah ini muncul karena keberadaan rangkaian pedang itu. Di kedalaman jurang penghormatan pedang, terdapat sebuah pedang iblis kuno yang tertancap. Konon pedang itu turun dari langit, sementara ada juga yang mengatakan bahwa pedang itu adalah sisa dari kekuatan besar yang saling berperang di era purba. Jurang itu sendiri terbelah oleh tebasan pedang tersebut, dan hingga kini pedang itu masih berada jauh di kedalaman. Ia mampu menyerap cahaya iblis dari rasi bintang beratribut iblis di 9 lapisan langit. Pada akhirnya, terbentuklah rangkaian pedang di bawahnya, dan sesekali bahkan memunculkan binatang iblis yang mengerikan. Apakah ini benar? Cahaya tajam berkilat di mata Qin Wentian. Ia telah menyaksikan keagungan jurang penghormatan pedang. Mungkinkah benar tempat itu tercipta dari satu tebasan pedang yang membelah bumi? Jika benar, seberapa kuat pedang itu? Ya.
Banyak pedang berharga juga digali dari rangkaian pedang itu. Karena itu, setiap 10 tahun, 3 kekuatan besar masing-masing memilih 3 orang untuk memperebutkan hak penggalian. Mereka salah mengira saudara Qin sebagai orang yang disewa oleh klan Zong kami, sehingga mencoba menyerangmu. Zong Qian menjelaskan perlahan, dan Qin Wentian mengangguk mengerti. Jadi inilah yang sebenarnya terjadi. Ketiga kekuatan memang dapat merekrut bantuan dari luar demi kontes tersebut. Tidak heran mereka bereaksi begitu sensitif dan ingin menyingkirkannya. Para ahli di 3 kekuatan itu sebanyak awan, tetapi mengapa belum ada yang merebut pedang iblis itu? Tanya Qin Wentian dengan heran. Zong Qian tersenyum pahit. Pedang itu terlalu iblis, mampu menyerap darah manusia. Dulu memang ada orang yang mencoba mendapatkannya, tetapi begitu mereka menyentuhnya, seluruh darah dalam tubuh mereka tersedot habis dan mereka berubah menjadi mayat kering. Pedang itu terlalu menakutkan, dan tidak ada yang berani memikirkannya lagi. Memang pantas disebut pedang iblis, gumam Qin Wentian. Ada hal yang lebih aneh lagi. Setiap tahun, pedang iblis itu mengeluarkan ratapan sedih, seolah merindukan seorang tuan. Setiap kali ratapan itu terdengar, energi iblis yang melimpah turun dari rasi bintang iblis di atas 9 lapisan langit, mengguncang dan membanjiri rangkaian pedang. Kedengarannya sulit dipercaya, tetapi setiap pedang yang digali setelah peristiwa itu semuanya adalah pedang iblis. Mereka mampu menyerap energi astral beratribut iblis, bentuknya menyerupai iblis, bahkan memiliki potensi untuk terus berevolusi. Zong Qian menggeleng saat berbicara. Jika bukan karena ia menyaksikannya sendiri, ia juga tidak akan mempercayainya. Ia sering bertanya-tanya, apakah suatu hari akan muncul seseorang yang mampu menguasai pedang iblis itu? Saat ini, Qin Wentian dan rombongan sudah tiba di klan Zong. Di luar gerbang klan, 9 pedang raksasa tertancap di tanah, masing-masing setinggi sekitar 20 meter. Niat pedang yang mengerikan memenuhi udara, begitu kuat hingga membuat orang sulit bernapas. Memang pantas menjadi kekuatan besar yang berfokus pada pedang. Qin Wentian menatap 9 pedang itu sambil tertawa. Saudara Qin terlalu memuji. Zong Qian tersenyum, lalu mendengar Qin Wentian bertanya, akar klan Zong sangat dalam. Seberapa kuat klanmu sebenarnya? Zong Qian sedikit bingung, lalu menatap Qin Wentian saat menjawab. Sejujurnya, aku juga tidak tahu seberapa kuat klanku. Namun aku pernah mendengar pemimpin klan berkata bahwa murid klan Zong harus bersikap serendah mungkin, lebih bangga menjadi pendiam daripada menonjolkan kecemerlangan kepada dunia. Karena itu, klan Zong tidak sembarangan menyinggung orang lain. Namun itu hanya berlaku di masa damai. Bagi kultivator pedang, ketika mereka benar-benar meledakkan kecemerlangan mereka, mereka harus melakukannya dengan dahsyat, memastikan semua orang terpukau. Dengan pedang di tangan, tidak ada apapun di langit dan bumi yang dapat menghentikan mereka. Jika ada yang berani menginjak kepala kami hanya karena kami rendah hati, kami akan membalas dengan cara yang sama. Ekspresi Qin Wentian sedikit membeku sebelum ia mengangguk. Pemimpin klan Zong memiliki karakter yang luar biasa. Dengan cadangan tersembunyi yang mereka miliki, baik dari segi sumber daya maupun bakat, klan Zong tidak perlu takut pada 2 kekuatan besar lainnya. Prinsip pemimpin klanmu sangat selaras dengan hatiku. Maukah saudara Zong memperkenalkanku kepadanya? Qin Wentian tersenyum, membuat Zong Qian menatapnya dengan heran. Kamu ingin bertemu pemimpin klan? Qin Wentian mengangguk ringan. Kamu akan mengetahuinya nanti. Sekarang tidak tepat bagiku untuk berbicara terlalu banyak. Cahaya terang berkilat di mata Zong Qian sebelum ia tertawa. Sepertinya bahkan jika aku tidak mengundang saudara Qin tetap akan berinisiatif mengunjungi klan Zong. Namun tidak masalah, karena saudara Qin ingin bertemu pemimpin klanku, aku akan melakukan perkenalan awal dan membuka jalan bagimu. Terima kasih banyak. Qin Wentian merangkapkan kedua tangannya. Ia berharap klan Zong tidak akan mengecewakannya. Semua orang tahu bahwa di Grensia terdapat beberapa tempat untuk berkultivasi dalam jalan pedang. Benua Yan adalah salah satu lokasi terbaik, bahkan lebih kuat dibandingkan kota penghormatan pedang. Namun Qin Wentian memilih datang ke sini karena selain untuk berkultivasi pedang, ia memiliki tujuan lain dalam pikirannya. Namun sebelum itu, saudara Qin tetap harus menemaniku minum sampai kita sama-sama puas. Jawab Zong Qian dengan sikap lugas tanpa basa-basi. Qin Wentian tersenyum menanggapi. Tentu saja. Dengan anggur sebaik itu, bagaimana mungkin aku menolak undangan seperti ini? Di sebuah ruang belajar di dalam klan Zong, seorang pria parubaya duduk dengan tenang, menundukkan kepala sambil mempelajari sebuah gulungan. Tidak jauh darinya, terlihat siluet seorang pemuda berdiri dengan sabar.
Pemuda ini tidak lain adalah Qin Wentian. Zhong Qian menepati janjinya dan melakukan perkenalan awal, sehingga Qin Wentian memperoleh kesempatan untuk bertemu pemimpin klan-klan Zhong. Beberapa saat kemudian, pria parubaya itu perlahan mengangkat kepala. Di kedua sisi pelipisnya, rambut hitamnya telah bercampur dengan garis-garis putih. Ia memancarkan aura yang terkendali, namun di balik ketenangan itu Qin Wentian dapat merasakan ketajaman mengerikan yang tersembunyi. Satu tatapan darinya saja seolah mampu menembus hingga ke kedalaman jiwa Qin Wentian. Zhong Qian menyebutkan bahwa kamu baru-baru ini mendapatkan ketenaran di kota penghormatan pedang. Memahami tingkat pertama mandat pedang hingga batas sempurna hanya dalam 3 bulan. Pemimpin klan Zhong bernama Zhong Yi. Ia bertanya dengan tenang, menatap Qin Wentian secara santai. Qin Wentian mengangguk ringan, sementara kilatan aneh melintas di mata Zhong Yi. Mampu mencapai batas sempurna mandat tingkat pertama dalam 3 bulan. Aneh. Mungkinkah ini jiwa astral keempatmu? Senior benar. Qin Wentian tersenyum. Saat kata-katanya berakhir, mata Zhong Yi memancarkan ketajaman. Kamu sudah berada di alam Heavenly Deeper. Siapa namamu? Qin Wentian. Qin Wentian menjawab dengan tenang. Seketika, ketajaman dalam tatapan Zhong Yi meningkat lebih jauh, menyerupai sinar pedang yang mengarah lurus ke arahnya. Setahun lalu, Qin Wentian peringkat pertama peringkat takdir surgawi masih terjebak di formasi burung vermilion di Ginkgo. Zhong Yi menatap tajam Qin Wentian. Aku datang ke kota penghormatan pedang sekitar 3 bulan lalu. Saat itu, aku sudah keluar dari dunia formasi, jawab Qin Wentian dengan tenang. Zhong Yi tiba-tiba berdiri, tatapannya kini dipenuhi keseriusan. Mengapa peringkat pertama peringkat takdir surgawi datang ke klan Zhong? Karena kamu Qin Wentian, apakah kamu tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan nyawamu? Apakah kamu tidak takut aku akan menangkapmu? Zhong Yi menatapnya dengan tajam, sementara kekuatan pedang yang mengerikan memenuhi ruang belajar. Pengguna pedang harus mengikuti hati mereka, melakukan apa yang ingin mereka lakukan, mengangkat kepala tinggi-tinggi sambil tertawa angkuh pada 9 langit. Pemimpin klan membuat seluruh klan Zhong tetap rendah hati, tidak menunjukkan kekuatan sejati mereka. Aku ingin tahu, apakah darah panas dalam nadimu sudah menjadi dingin? Qin Wentian tidak menjawab, melainkan membalas dengan pertanyaan. Alis Zhong Yi berkerut dalam. Apa yang ingin kamu katakan? Apa tujuanmu datang ke sini? Untuk mengambil alih pedang bernama klan Zhong. Qin Wentian menatap langsung ke mata pemimpin klan, sementara cahaya mengerikan berkilau di matanya. Ia mengulurkan tangan, memperlihatkan sebuah token otoritas di telapak tangannya. Dalam sekejap, tubuh Zhong Yi bergetar hebat, seolah-olah petir tak terhitung jumlahnya menghantam pikirannya. Tekanan pedang yang menakutkan menekan Qin Wentian, namun Qin Wentian tetap menatapnya dengan tenang, wajahnya penuh keteguhan. Bes! Angin pedang berhembus, dan pintu ruang belajar menutup dengan keras. Zhong Yi melangkah maju, matanya terpaku pada token di tangan Qin Wentian. Lalu bagaimana jika aku membunuhmu sekarang? Aura Zhong Yi melonjak. Jika ia benar-benar berniat jahat saat ini, Qin Wentian pasti akan mati. Apakah pemimpin klan tahu alasan mengapa aku memilih berpartisipasi dalam peringkat takdir surgawi? Tanya Qin Wentian. Tidak, jawab Zhong Yi. Klanmu bukanlah faksi tersembunyi pertama yang kudatangi. Sebelum klan Zhong, faksi pertama yang kutemui memiliki pemikiran yang sama dengan pemimpin klan. Namun kemudian, kami mencapai kesepakatan, selama aku memperoleh peringkat ketiga dalam peringkat takdir surgawi, mereka akan mengikutiku tanpa syarat dan mematuhi setiap perintahku. Faktanya, aku meraih peringkat pertama. Qin Wentian berbicara perlahan, sementara tatapan Zhong Yi berkilat, banyak pikiran bermunculan di benaknya. Meskipun klan Zhong berada di kota penghormatan pedang, mereka tetap memperhatikan peristiwa besar di Grand Xia. Gulungan yang baru saja ia baca berisi laporan tentang peringkat takdir surgawi setahun lalu. Ia tahu bahwa pertarungan peringkat itu memiliki salah satu generasi terkuat, bahkan muncul kekuatan misterius yang mencoba membunuh beberapa peringkat teratas. Setelah membaca gulungan itu, Zhong Yi menghela napas. Jika klan Zhong memiliki sosok seperti itu, maka bahkan jika harus mati bersama, mereka akan tetap mendukungnya sepenuhnya dan membantunya menaklukkan Grand Xia. Dan sekarang, orang itu berdiri tepat di hadapannya dengan token Kaisar Azur di tangannya. Kata-kata yang agung, apakah darah panasnya sudah menjadi dingin? Kata-kata yang agung, mengambil alih pedang bernama klan Zhong. Klan Zhong tidak membutuhkan kendalimu. Sebuah pedang kuno yang menakutkan muncul di tangan Zhong Yi. Dengan gerakan cepat,
Ia menutup jarak dan mengarahkan ujung pedang tepat ke tengah alis Qin Wentian. Qin Wentian hanya berjarak 1 inci dari kematian, namun keteguhan di wajahnya tidak sedikit pun goyah. "Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu?" kata Zhong Yi dengan dingin. "Apakah pemimpin klan mengetahui istana Danau Surgawi?" kata Qin Wentian dengan tenang. "Peri King Mei." Ekspresi Zhong Yi berubah sejenak. Terlalu banyak rumor tentang Peri King Mei dan Kaisar Azur. Jika aku mati di dalam klan Zhong, maka klan Zhong pasti akan dimusnahkan sepenuhnya. Qin Wentian tidak bertele-tele. Zhong Yi menatapnya. "Apakah maksudmu Peri King Mei adalah pelindung sang penerus?" Qin Wentian tidak menjawab. Matanya berkilat saat ketiga nova astralnya meledak muncul, mengguncang kehampaan dengan kekuatan mereka. Nova astral yang luar biasa kuat. Zhong Yi menatap 3 nova itu dengan ekspresi terguncang. Setelah itu, ia melihat jiwa astral keempat Qin Wentian muncul di atas kepalanya. Mahkota emas murni yang mengerikan itu mengelilingi pedang hitam pekat, memancarkan aura yang membuat siapapun yang melihatnya ingin tunduk. Lapisan langit ke-6. Hati Zhong Yi menegang. Bakat seperti ini hampir tidak dapat dipercaya. Jika pemimpin klan tidak ingin aku menjadi orang yang memegang kendali atas klan Zhong, masih ada 2 pilihan lain. Pertama, bunuh aku, yang akan membawa konsekuensi tak terduga. Kedua, biarkan aku pergi. Dan jika aku bertahan hidup serta berhasil menyatukan faksi-faksi tersembunyi lainnya di masa depan, aku pasti akan kembali untuk membersihkan klan Zhong. Qin Wentian berbicara perlahan. Keteguhan di balik kata-katanya membuat ekspresi Zhong Yi bergetar. Ini adalah pertama kalinya ia merasa gentar saat berhadapan dengan seseorang dari generasi muda. Zhong Yi tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda mampu memberinya tekanan sebesar ini. Bes! Pedang itu ditarik kembali, dan kekuatan pedang yang menyelimuti ruangan pun lenyap sepenuhnya. Zhong Yi menatap Qin Wentian, dan sebuah senyum muncul di wajahnya. Sepertinya Kaisar Azur memang memiliki penerus sejati. Hanya saja, Wentian, meskipun bakatmu luar biasa, dengan kekuatanmu saat ini, bentrok langsung dengan berbagai kekuatan besar sama saja seperti telur menghantam batu. Apakah pemimpin klan menganggapku tipe orang yang gegabah dan ceroboh? Melihat senyum hangat di wajah Zhong Yi dan merasakan ketegangan mereda, Qin Wentian juga tertawa, seolah tidak terganggu oleh tindakan Zhong Yi sebelumnya. Jika berada di posisi Zhong Yi, ia mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Sebagai kepala klan, seseorang harus memikul tanggung jawab berat atas kesejahteraan para anggotanya. Bagaimana mungkin ia membiarkan sebuah token otoritas menentukan hidup dan mati mereka? Setidaknya, sang penerus harus memiliki bakat yang cukup tinggi agar ia bisa merasa tenang. Dan jika sebelumnya Qin Wentian gentar menghadapi kematian, bagaimana mungkin Zhong Yi bisa memiliki kepercayaan sedikit pun padanya? Zhong Yi melambaikan tangannya. Seketika, sebuah pedang kecil melayang di depan Qin Wentian. Karakter kuno, Zhong, terukir pada bilahnya. Karena Kaisar Azur memiliki penerus, klan Zhongku tentu akan membantu membuka jalan bagimu. Pedang ini adalah simbol putra pedang klan Zhong. Selain para tetua, semua anggota klan harus mematuhi perintahmu. Wentian, apakah kamu bersedia menerimanya? Kata Zhong Yi perlahan. Qin Wentian menerima pedang itu dan mengangguk. Aku bersedia. Qin Wentian tersenyum. Zhong Yi menghela napas lega sambil tertawa. Wentian, hal ini tidak boleh diungkapkan sampai waktunya tepat. Di luar, kamu bisa memanggilku Paman Zhong, tetapi jika tidak ada orang lain, kamu bisa memanggilku Zhong Yi. Paman Zhong bercanda. Sebagai junior, bagaimana mungkin aku memanggil senior langsung dengan namanya? Qin Wentian tentu tahu bagaimana bersikap. Ia menarik kembali jiwa astral dan nova astralnya bersama pedang kecil pemberian Zhong Yi. Bagus. Zhong Yi menepuk bahu Qin Wentian sebelum berkata serius. Pengguna pedang harus mengikuti hati mereka, melakukan apa yang ingin mereka lakukan, mengangkat kepala tinggi-tinggi sambil tertawa angkuh pada 9 langit. Darah klan Zhong masih mengalir panas. Ayo, aku akan menemanimu berkeliling. Zhong Yi melangkah keluar. Qin Wentian mengangguk dengan senyum di wajahnya. Klan Zhong berbeda dengan Institut Rusa Putih. Menurut Zhong Qian, pemimpin klan Zhong Yi dapat memutuskan semua urusan tanpa perlu berkonsultasi dengan para tetua. Karena pemimpin klan mendukungnya, ini berarti misi Qin Wentian di kota penghormatan pedang telah berhasil. Setidaknya, jalannya jauh lebih mulus dibandingkan saat ia pergi ke Institut Rusa Putih dahulu. Dengan Institut Rusa Putih, saat ini ia mengendalikan 2 faksi. Namun meskipun kedua klan tersebut menyembunyikan diri dengan baik dan cukup kuat, mereka tetap membutuhkan waktu untuk berkembang. Jika tidak,
Mustahil untuk menghadapi kekuatan transenden lain di Grand Xia. Tak lama kemudian, klan Zong mengumumkan bahwa pemimpin klan secara pribadi telah memilih seorang kandidat untuk menjadi putra pedang klan Zong. Orang itu bernama Qin Wentian. Putra pedang generasi sebelumnya telah menjadi tokoh setingkat tetua. Untuk generasi ini, pemimpin klan sebelumnya belum mengambil keputusan, dengan 7 anggota generasi muda bersaing untuk posisi itu. Namun kini, ia memilih Qin Wentian. Berita ini menyebar cepat ke seluruh klan Zong, memicu kegemparan besar. Dalam sejarah klan Zong, ini adalah pertama kalinya gelar putra pedang diberikan kepada orang luar. Ini jelas bukan perkara kecil. Banyak orang ingin melihat seperti apa Qin Wentian itu, dan beberapa dari generasi muda ingin menantangnya. Bagaimana orang ini bisa mendapatkan gelar tersebut? Namun anehnya, tidak satupun tokoh tingkat tetua datang mencari Qin Wentian. Kemungkinan besar setelah memilihnya, pemimpin klan telah memberikan instruksi khusus kepada para tetua. Bagaimanapun, urusan Kaisar Azur sangatlah penting. Meskipun Zong Yi dapat menentukan arah klan Zong, ia tetap membutuhkan kerjasama diam-diam dari para tetua lainnya. Setelah Zong Qian mengetahui hal ini, ia tercengang. Tatapan yang ia arahkan kepada Qin Wentian kini dipenuhi keanehan. Saudara Qin, kamu hanya membutuhkan 3 bulan untuk memahami mandat pedang. Tingkat pemahamanmu benar-benar di luar nalar. Tetapi aku tidak pernah membayangkan kamu akan menjadi putra pedang klan Zong. Aku benar-benar iri padamu. Zong Qian hanyalah salah satu dari 7 kandidat yang bersaing untuk mendapatkan gelar putra pedang. Sayangnya, ke-7 orang itu masih belum berhasil memperoleh persetujuan pemimpin klan. Saat ini, Zong Qian sangat penasaran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi selama pertemuan antara Qin Wentian dan pemimpin klan. Apa yang kamu bicarakan dengan pemimpin klan? Tanya Zong Qian tanpa sadar. Tentang masalah memperoleh hak atas wilayah pedang itu. Qin Wentian tertawa. Urusan Kaisar Azur terlalu rahasia, dan tentu saja ia tidak akan sembarangan membicarakannya kepada orang lain. Sepertinya pemimpin klan ingin menggunakan kekuatanmu untuk membantu kami, jadi dia pasti cukup yakin dengan kemampuanmu. Namun dalam kontes antara 3 kekuatan, masing-masing akan diwakili oleh 3 orang. Karena pemimpin klan secara pribadi memilihmu sebagai salah satu dari 3 itu, aku percaya kamu mampu memenangkan pertarunganmu sendiri. Tetapi aku tidak yakin kita akan menang dalam 2 pertarungan lainnya, terutama pertarungan tingkat Heavenly Deeper, itu kemungkinan besar akan berakhir dengan kekalahan bagi kita. Aku tidak terlalu berharap kita bisa menang kali ini. Zong Qian menghela napas. Ia tidak merasa optimis tentang peluang klan Zong dalam memperoleh hak atas wilayah pedang. Keduanya berjalan berkeliling kediaman klan Zong, namun tepat saat itu, beberapa orang datang mendekat, melangkah ke arah mereka sambil memancarkan tekanan ketajaman yang menekan Qin Wentian. Tatapan Zong Qian langsung beralih kepada mereka. Ia mengernyit dan berkata, Zong Hong, apa yang kalian lakukan? Belum lama ini, aku mendengar orang-orang dari klan Li mengatakan bahwa kamu membawa orang luar ke sini dan ingin mengundangnya bertarung untuk klan kita. Namun orang ini begitu pengecut hingga bahkan tidak berani menerima tantangan Linian. Tetapi hari ini justru dianugerahi gelar Putra Pedang. Aku, Zong Hong, benar-benar ingin melihat seberapa hebat orang ini hingga layak menjadi putra pedang klan Zong. Begitu kata-kata Zong Hong berakhir, ia melangkah maju dan mengarahkan pedangnya lurus ke Qin Wentian. Zong Hong, saudara Qin adalah putra pedang yang dipilih langsung oleh pemimpin klan, tegur Zong Qian. Lalu kenapa? Jika dia tidak berani bertarung, dia tidak layak menjadi putra pedang. Zong Hong mendengus dengan arogan, menatap Qin Wentian dengan hina. Tenang saja. Karena pemimpin klan sendiri yang memilihmu, aku tidak akan mengambil nyawamu. Bab 403, Ratapan Pedang Iblis. Qin Wentian melirik Zong Hong sekilas, langsung mengetahui tingkat kultivasinya, tingkat ke-9 alam Yuan Fu. Jika Qin Wentian benar-benar bergerak melawannya, itu tidak diragukan lagi akan menjadi kasus yang kuat menindas yang lemah. Ia benar-benar tidak nyaman melakukan hal seperti itu. Zong Qian menatap Qin Wentian dengan bingung. Semakin lama ia mengenalnya, semakin ia merasa tidak dapat melihat kedalaman dirinya. Baik saat menghadapi Liran dan Linian maupun Zong Hong, Qin Wentian tetap setenang air, hatinya tidak tergoyahkan. Manusia dengan temperamen seperti ini sangat langka, dan justru orang-orang seperti inilah yang mampu berkonsentrasi sepenuhnya dalam kultivasi. Namun mungkin Zong Qian tidak tahu bahwa Qin Wentian sama sekali tidak pernah menganggap orang-orang ini sebagai lawannya. Jika demikian, mengapa ia harus marah kepada mereka? Benar saja, dia bertindak sama seperti saat Linian menantangnya. Orang dengan karakter seperti ini,
bagaimana mungkin layak menjadi putra pedang klan Zhong? Zhong Hong mendengus dingin, sementara orang-orang di sekitarnya ikut tertawa sinis. Jelas mereka tidak puas dengan keputusan pemimpin klan yang memilih orang luar dengan marga berbeda. Banyak yang sulit menerimanya. Bes! Tiba-tiba terdengar dengungan saat sebuah pedang muncul di depan Zhong Hong. Zhong Hong membeku. Pedang itu hanya berjarak 1 inci dari matanya, dan niat pedang mengerikan memancar darinya, mengunci dirinya sepenuhnya. Karena kamu tahu identitasku sebagai putra pedang, jika kamu masih bersikeras tidak menghormat, jangan salahkan aku jika aku bersikap tanpa ampun. Qin Wentian berbicara dingin, lalu menggerakkan tangannya sehingga pedang yang terhunus itu terbang kembali ke arahnya. Ia kemudian berjalan pergi dengan tenang, sama sekali mengabaikan Zhong Hong dan yang lainnya yang masih berdiri terpaku dalam keterkejutan. Kacha! Zhong Hong mengepalkan tinjunya dengan keras, kilatan ketajaman mengerikan melintas di matanya. Aku tidak percaya kamu bisa bersembunyi selamanya. Qin Wentian bertindak seolah tidak mendengar, terus berjalan pergi. Beberapa hari kemudian, rumor lain menyebar. Qin Wentian, orang luar yang menjadi putra pedang, kemungkinan akan dipilih untuk berpartisipasi dalam pertarungan wilayah pedang. Berita ini menyebar ke seluruh klan Zhong. Ada yang mengatakan ia pengecut seperti tikus karena tidak berani menerima tantangan Zhong Hong. Tidak hanya itu, ia juga pernah mundur saat menghadapi Lin Yan. Terlalu banyak rumor yang melibatkan dirinya. Qin Wentian tahu bahwa kegemparan ini disebabkan oleh identitasnya sebagai putra pedang. Lalu apa gunanya jika ia mengalahkan Zhong Hong? Akan muncul Zhong Hong lain, 10 lagi, 100 lagi yang menantangnya. Jika ia ingin generasi muda klan Zhong tutup mulut, satu-satunya cara adalah menunjukkan kekuatan dan bakat yang jauh melampaui mereka, sehingga mereka terdiam karena takjub. Saat ini Qin Wentian duduk bersila di perpustakaan klan Zhong, membaca. Gulungan di perpustakaan berisi teknik pedang yang diukir oleh para ahli generasi sebelumnya, atau catatan pengalaman mereka selama berkultivasi. Qin Wentian sedang mencoba memahami mandat pedang. Tingkat pertama adalah fondasi dan sama bagi semua orang. Namun tingkat kedua bergantung pada keberuntungan dan takdir masing-masing. Karena itu, ia ingin memperluas wawasannya dengan mempelajari pengalaman para kultivator masa lalu. Pernah ada seorang ahli pedang yang bermeditasi selama 7 tahun. Ia menyatukan hatinya dengan pedangnya, dan akhirnya memahami wawasan tingkat kedua bernama hati pedang. Gumam Qin Wentian saat membaca gulungan. Tidak ada perbedaan pada wawasan tingkat pertama, tetapi kekuatan wawasan tingkat kedua dari mandat yang sama dapat berbeda jauh. Hati pedang menggunakan hati seseorang untuk beresonansi dengan pedang, membuat niat pedang beresonansi dengan hati lawan dan merobeknya seketika. Betapa mengerikannya itu? Kehendak dari wawasan tingkat kedua hati pedang saja sudah melampaui gemah hancur hatinya. Ada lagi seorang ahli pedang yang memahami wawasan tingkat kedua bayangan pedang. Setiap tebasan pedangnya membuat cahaya pedang menjadi ilusi, sementara bayangan pedangnya menjadi nyata, mencapai tingkat serangan yang tak terbayangkan. Dengan wawasan ini, cara membunuh menjadi tanpa bentuk. Qin Wentian terus membaca sambil mengagumi kedalaman berbagai jenis wawasan tingkat kedua. Dalam pertarungan antara kultivator pada tingkat yang sama, satu tebasan pedang saja cukup untuk langsung merenggut nyawa lawan. Pedang adalah raja di antara senjata, mampu membunuh dalam sekejap. Melawan ahli pedang yang kuat menuntut kehati-hatian ekstrim. Sepertinya aku harus menempa diriku lebih jauh sebelum dapat memahaminya. Hanya duduk membaca tidak akan cukup. Sial, waktuku tidak banyak. Qin Wentian merenung, lalu mengembalikan gulungan dan keluar dari perpustakaan. Saat itu sudah larut malam. Qin Wentian melesat ke langit, pedang yang terbentuk dari energi astral muncul di bawah kakinya. Ia terus melaju ke depan, menuju suatu arah dengan kecepatan tinggi. Banyak orang terbang menggunakan pedang di kota penghormatan pedang, jadi Qin Wentian tidak tampak mencolok. Beberapa saat kemudian, Qin Wentian tiba di jurang di luar kota. Ia terbang turun menuju dasar jurang, tempat rangkaian pedang di bawahnya disinari cahaya bulan yang dingin. Niat pedang yang mengerikan memancar dan menekan dirinya, namun pedang astral di bawah kakinya terus menahan kekuatan itu. Akhirnya, dengan bantuan cahaya bulan, Qin Wentian melihat sebuah pedang raksasa sepanjang sekitar 1000 meter yang tertanam jauh di dalam bumi. Kekuatan pedang yang luar biasa memancar darinya, hingga pegunungan di sekitarnya terdistorsi menjadi bentuk pedang akibat tekanan itu. Di dekatnya, beberapa kultivator berjaga. Ketika mereka melihat Qin Wentian mendekat, seseorang berteriak, "Wilayah pedang ini terlarang. Kamu dilarang mendekat." Qin Wentian pernah mendengar Zhong Qian mengatakan bahwa selama 10 tahun terakhir,
wilayah pedang ini berada di bawah kendali sekte pedang surgawi. Jadi para penjaga ini kemungkinan berasal dari kelompok tersebut. Pedang ini terlalu mengerikan. Qin Wentian merasakan hatinya bergetar. Bilah pedang saja sepanjang 1000 meter, hampir setinggi gunung. Rumor bahwa jurang ini tercipta oleh satu tebasan pedang tersebut tampaknya memang benar. Bahkan meskipun saat ini ia dapat melihat tubuh pedang itu dengan jelas, jarak di antara mereka masih sangat jauh. Jika tempat ini bukan di bawah jurang melainkan di dataran terbuka, pedang ini akan terlihat bahkan dari ratusan mil jauhnya. Tidak heran tidak ada yang mampu mencabut pedang ini meskipun sudah berlalu bertahun-tahun. Qin Wentian bergumam. Seberapa berat sebenarnya pedang ini? Bahkan jika seorang penguasa Heavenly Dipper mampu mencabutnya, bagaimana mungkin ia bisa menggunakannya dalam pertempuran? Pedang itu terlalu besar dan sama sekali tidak praktis. Bagi manusia biasa saja, mengangkatnya sudah merupakan tugas yang sangat sulit. Di atas kubah langit, cahaya bintang yang turun diserap oleh pedang iblis, membuat ki iblis di area itu semakin pekat. Pedang iblis, pedang raksasa. Mungkinkah satu tebasan dari pedang ini benar-benar mampu membelah bumi? Qin Wentian berbalik, menggali sebuah gua di pegunungan terdekat dan duduk bersila di dalamnya. Ia tidak percaya dirinya cukup kuat untuk memperoleh pedang iblis itu. Ia hanya penasaran setelah mendengar cerita Zongqian dan ingin merasakan sendiri fluktuasi energi dari pedang tersebut. Ia menutup mata dan tenggelam dalam meditasi. Selama ia tidak memasuki wilayah pedang, anggota sekte pedang surgawi tidak akan mengganggunya. Qin Wentian bermeditasi dalam keheningan. Di kedalaman malam, angin iblis bertiup, membawa suara ratapan samar, seperti tangisan. Tangisan kematian. Suara itu sangat halus. Dan jika bukan karena persepsi Qin Wentian yang kuat, ia tidak akan mendengarnya. Ratapan pilu itu perlahan berubah menjadi lolongan iblis yang menyedihkan. Di dalam tangisan itu, terselip dengungan pedang, dan entah bagaimana suaranya semakin jelas baginya. Persepsinya terlalu kuat, dan kepekaannya terhadap makhluk iblis juga sangat tinggi. Roar. Tiba-tiba lolongan iblis yang mengerikan menggema di telinganya. Qin Wentian merasakan seberkas niat pedang melesat ke arahnya. Ia langsung mundur secepat kilat. Saat telah berada cukup jauh, ia menyentuh lehernya dan merasakan sensasi basah di ujung jarinya, membuatnya sangat terkejut. Jantungnya berdegup kencang, niat pedang ilusi dan ratapan pilu itu menghilang sepenuhnya, seolah tidak pernah ada. Lehernya hampir terbelah dalam sekejap itu. Pemandangan aneh ini mengguncang hati Qin Wentian. Ia tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Qin Wentian menarik napas panjang dan kembali duduk bersila. Ia mengirimkan untaian persepsinya dan menyadari bahwa ratapan iblis itu kembali terdengar. Tidak hanya itu, suaranya semakin keras, terbawa angin iblis yang menyelimuti seluruh wilayah. Seolah-olah Qin Wentian dapat melihat bayangan pedang berbentuk naga, burung vermilion, harimau putih, dan Xuanwu. Berbagai macam bayangan pedang muncul di hadapannya, berubah menjadi nyata dalam pemindaian persepsinya. Bayangan pedang ini berasal dari batu dasar tempat pedang iblis tertancap. Batu itu sendiri mengandung niat pedang yang sangat kuat, dan setelah bertahun-tahun, jika bayangan pedang berhasil keluar ke permukaan, mereka akan memperoleh kesadaran dan menjadi pedang iblis. Sepertinya semua yang kudengar tentang pedang iblis di wilayah ini memang benar. Qin Wentian menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba dengungan pedang naga iblis yang marah bergema. Ia merasakan tekanan kuat menyerangnya, seolah ingin membunuhnya di tempat. Qin Wentian segera menarik kembali persepsinya, dan dalam sekejap niat pedang itu lenyap sepenuhnya. Begitu pula tekanan yang menyesakan dan dengungan pedang tadi. Memang seperti yang kuduga. Jantung Qin Wentian berdebar. Energi yang sangat mengerikan. Bagaimana jika ia dapat menggunakan ini untuk membantu memahami wawasan tingkat kedua mandat pedang? Wawasan seperti apa yang akan ia peroleh? Hatinya dipenuhi kegembiraan saat ia kembali tenggelam sepenuhnya dalam meditasi. Matahari dan bulan berganti seiring waktu berlalu. Qin Wentian telah berada di gua itu selama 7 hari. Karena letaknya sangat dekat dengan wilayah pedang, semakin banyak orang bermunculan di daerah ini. Semua karena pertarungan memperebutkan hak wilayah akan segera dimulai. Selama beberapa hari ini, putra pedang klan Zong, Qin Wentian, menghilang tanpa jejak, memicu berbagai spekulasi. Bukankah ini terlalu aneh? Apakah Qin Wentian bersembunyi karena tahu dirinya tidak dapat menandingi lawan dari dua kekuatan besar lainnya? Sepertinya sejak hari setelah Zhong Hong menantangnya, Qin Wentian tidak pernah muncul lagi. Saat ini, di suatu area dalam kediaman klan Zong, dua kelompok orang saling berhadapan.
Pemimpin kedua kelompok itu tidak lain adalah Zhong Hong dan Zhong Qian. Zhong Hong berkata dengan nada sinis, "Teman baik yang kamu undang itu, di mana dia bersembunyi sekarang?" Saudara Qin tentu memiliki urusannya sendiri. Dia tidak perlu melaporkan keberadaannya kepada orang sepertimu, jawab Zhong Qian. Namun Zhong Hong tertawa dingin, dan para pendukungnya memasang ekspresi mengejek. Mereka sama sekali tidak yakin dan tidak mau menerima Qin Wentian. Terutama salah satu di antara mereka, Zhong Peng. Orang ini adalah kandidat putra pedang yang dipilih untuk mewakili tingkat Heavenly Dipper dalam pertarungan wilayah pedang. Pertarungan ini dianggap paling krusial. Jika ia menang, kemenangan mereka hampir pasti. Satu-satunya pengecualian adalah jika salah satu kekuatan lain memenangkan dua pertarungan tingkat Yuanfu secara berturut-turut sebelum pertarungan terakhir. Zhong Peng selalu berpikir bahwa setelah pertarungan, gelar putra pedang akan menjadi miliknya. Tak disangka, gelar itu justru diberikan kepada orang luar. Setelah pertarungan wilayah pedang, aku akan mencopotnya dari posisinya. Zhong Peng menatap Zhong Qian sambil berkata dengan tenang. Kata-katanya membuat orang-orang di sekitarnya tertawa dingin penuh ejekan, memandang Zhong Qian dengan sinis. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi.